sendiri driver Gojek ya. Cuman kan itu lapangannya lapangan rata semua rata-rata kan. Kalau di sini areanya buset dah ngeri banget. Kemarin kan kayak saya sendiri kan kejadian sempet remblong tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelnya Mas Joni nih. Kali ini kita di acara ride and camping dari Net Adventure. Jadi kondisinya saya pribadi ini baru first time lah ngikutin touring ini. Jadi saya ingin dapatkan sedikit bahasan atau ilmu dari mereka-mereka yang udah suhu. Kita ikutin pertanyaan yang akan kita tanyain ke suhu kita yang udah benar-benar menjiwai banget dengan medan dan arena perkampungan atau lahan apa gimana ya? Ya, perjalanan. Perjalanan, oke. Maaf Bang, dengan siapa? Teguh. Oke, makasih Bang Teguh. Ini dari komunitas. Kalau sebenarnya nih Net Adventure ini kan multi komunitas ya, semuanya boleh ikut lah. Kayak HTC kan dari Honda Tiger Community juga gabung segala macam. Iya, semalam iya ada juga. Apa di backing banget belakang sama depan. HTC. Kayak kemarin aja yang pada ngikut ya, banyak yang baru. Berarti kita juga liatin cara bawa motornya kali. Kayak kemarin juga timingnya udah habisin terlalu larut malam. Iya. Kalau sama saya sih kalau kesini itu maksimal 6 jam, 7 jam tuh udah maksimal banget. Kemarin kan kalau dari sana kemarin subuh udah pada keluar ya? Ya, subuh udah keluar, cuman jam 8 pagi lah udah siang tuh kalau kita bilang macam 8 udah berjalan. Sampai warung jambu tuh saya malah udah nyampe duluan setengah 7. Terus teman-teman yang lain kan pada nyusul. Jadinya sebenarnya ada beberapa hal yang kurang ini karena aturan kita briefing dulu, sistematisnya gimana di jalan, terus siapa-siapa yang jadi kapten, road kaptennya siapa, maksudnya gitu ya. Sweeper yang jaga di depan, tengah, belakang siapa yang ngawal kita. Jadi kan kemarin teman-teman anggota yang lain nggak tahu siapa yang ada di perjalanan, posisi depan, posisi tengah, posisi belakang gitu kan. Jadi emang agak miskomunikasi aja. Sebenarnya nggak apa-apa ya buat pelajaran kita semua, sama-sama belajar lah. Nggak ada yang menggurui juga, bukan berarti suhu atau enggak juga. Enggak lah. Kalau kita bilang sih kayak kita biarpun saya sendiri driver Gojek ya, cuman kan itu lapangannya lapangan rata semua rata-rata kan. Kalau di sini areanya buset dah ngeri banget. Kemarin kan kayak saya sendiri kan kejadian sempet remblong tuh. Itu kenapa keblong kan karena ditarik terus posisinya panas. Iya, kena beban berat kita, kondisi arena turun tajam. Karena dari sebenarnya sih, nah kenapa kita akhirnya nggak bawa Matic itu ngeblong ya? Karena satu emang sebenarnya harusnya jaga jarak. Kenapa kita jaga jarak zigzag? Jadi kita nggak selalu menghantam rem secara terus menerus. Kita main kocokan lah. Main kocok ya. Main kocok. Tapi kalau orang main kocok kan nggak boleh jaraknya terlalu deket gitu kan. Iya. Karena kalau kita deket tuh pasti tendang banget. Nah itu ya Matic nggak ada tahanan kayak motor bebek atau motor yang koplingan gitu kan, ada dari engine. Sangat bener banget kemarin, perbedaannya jauh banget. Iya, makanya itu sebenarnya sih harusnya posisinya itu ya balik lagi briefingnya di awal, terus dimatengin lagi. Jadi bukan berarti yang pengalaman sebagai ini nggak, jadi sama-sama belajar, dan yang baru pun ya biar bisa ngikutin. Nah, nextnya kan sebenarnya kayak gini Bang, kita pengen nanyain ke tadi kan dibilangnya jaga jarak ya. Ideal jarak sebenarnya berapa sih? Kalau ideal jarak itu yang dari rider depan ke dari rider belakangnya? Menurut saya tuh jaraknya ya paling deket 5 meter, paling jauhnya ya 7-10 meter. Nah, tapi posisinya itu tetap beriringan ya. Beriringan juga jangan lurus ya, zigzag gitu. Oh, 1-2, 1-2, 1-2. Jadi ketika kenapa dibikin zigzag, tahu-tahu di depan ngerem mendadak kita bisa
langsung hindarin paling nggak hindari. bukan di belakangnya persis ya. Betul. Kalau misalkan kita runtuh-runtuh banget ya, runtut-runtut gitu, satu di depan rem mendadak ya kita kalau nggak siap hajar yang depan kan. Iya kalau nah kemarin kan kejadiannya kita kan begitu, situ posisinya lurus banget sama Iya. rider depan. Remnya gue tekan sampai sekuat Iya, mungkin, iya, takut nubruk depan kejadiannya. Itu yang jadi panas di kampas remnya. Dan itu tadi katanya sebaiknya jangan disiram ya. Sebaiknya jangan disiram. Memang sebaiknya jangan disiram karena emang ya namanya kampas atau apa kan besi panas kan ada pemuaian juga ya. Nah, kalau udah dengan dikocok lagi remnya terus kan udah mulai Sampai pokoknya sampai bener-bener makan lagi ya. kan lagi. Soalnya kemarin pas habis ngeblong kita coba ini tetap aja nggak makan-makan biarpun udah disiram yang pertama gitu. Iya. Tapi memang sebenarnya emang harusnya ditungguin dulu kalau misalkan posisinya belum lagi secara sistematis. Cuma kadang di lapangan kan orang pada buru-buru atau gimana. Iya. Akhirnya takut pada ketinggalan sama yang di depan. nyiram pakai air gitu kan. Tapi kalau kita sih sebenarnya jangan takut ketinggalan karena ya saling nungguin juga sih. Iya soalnya kan di apa deretan rider satu rider yang lainnya juga itu kan ada yang paling depan. Yang paling depan namanya apa sih? Road Kapten ya. atau road kapten. Terus yang posisi bagi ke tengahnya Sweeper, sweeper. Yang paling ujung belakang super 2, super 2. sweeper 2. Oh, sweeper 2. Ya kan sweeper juga dibagi-bagi kan, ada yang di tengah, ada yang di belakang ya. Emang tugasnya kan untuk mengakomodir yang di belakang nih. Aku tadi yang ketinggalan, tetap menjaga barisan tetap sama gitu. Biasanya nih dari kapten ke sweeper 1 itu kurang biasanya berapa rider kurang lebihnya? Ya Stabilnya gitu. nggak mesti harus berapa sih mas, ya tergantung kita berapa orang. Kayak misalkan banyak ya tergantung pembagian di awal. Kalau berapanya saya juga nggak bisa menentukan dan nggak tahu persis ya standarnya. Mungkin Ya, soalnya kan teman-teman yang lain ada yang lebih suhu lagi kan lebih tahu. Kalau yang kemarin kan memang posisinya karena pembagian tim itu di depan ada sekitar 20-an kalau nggak salah, belakang 20-an. Itu secara struktural di panitia kan ada pembagian gitu ya, siapa yang jadi ininya. Nggak cuma kita lihat di medan datar, tapi Iya. di curam sama tanjakan kita bisa lihat lagi. Oke. Makasih banget infonya. Sama-sama. Mudah-mudahan bisa kebagi sama yang lain. Ini dengan Pak Beni. Siap. Bagaimana Mas? Ya ini kan tadi seperti udah dibilangin sama Bang Teguh. Siap. Kondisinya kalau di jalan ya paling enggak bukan masalah suhu atau senior, yang penting keseringan kita dalam menghadapi hal-hal kayak gini biar ngerti trik-triknya dikit sih. Oke. Nah, cuman mungkin kayak kedepannya kayak kita sendiri paling enggak minta ada satu yang mungkin bisa ngajarin ke kita atau ngajarin ke teman-teman yang lain kali, momennya pas di jalanan triknya pas nanjak gimana, pas turun gimana. Monggo. Jadi gini sih sebenarnya kalau kita bicara touring ya, kita harus tahu dulu dasarnya apa sih tujuan touring. Tour yang jelas touring ya. Ya. Ya kan udah bahasanya udah tour berarti pinginnya happy ya. Betul. Iyalah kan ya wisata ya. Jadi yang pertama yang harus kita persiapkan tuh mental dulu. Ya kayak kan mentalnya kita dulu. Kita harus tenang. Ya kan tujuannya happy aja. Jadi dalam perjalanan kalau kita bawa kendaraannya mohon maaf nih nggak nyaman atau gimana istilahnya banyak pikiran pasti Ada aja. Tapi kayak gini Bang, kemarin kita benar-benar plong Bang. Iya. Di pikiran, dan nggak ada pikiran bahwa kita ada beban apapun gitu. Nah itu yang bagus ya kan. Tapi tetap aja ada hal-hal yang kayak gitu. Kayak kemarin kita benar-benar kenalin blong, dan itu karena benar-benar kita ngindarin dari depannya gitu. Nah betul. Jadi di lain itu salah satunya kita harus mengenali paling tidak safety riding lah, ya kan. Nah safety riding tujuannya ya pertama ya berkendaraan yang baik lah seperti apa gitu. Nah kejadian-kejadian gitu bisa kita minimalisir sebenarnya. Tetap ujung-ujungnya jam terbang juga lah ya. Nah ini gitu. maksudnya kayak gitu. Next kita minta banget diajak lagi. Boleh. Mungkin next ada acara kemana ya? Sebenarnya sih kan kalau Net Adventure itu ada
pendakian, terus naturcamp sama motocamp. Agendanya itu dalam 1 tahun kita udah terschedule sih Iya, seperti itu. pernah baca sih, cuman dihapus lagi pas di WhatsApp-nya. Bener-bener Siap, dihapus siap. lagi, pas lagi Iya. pertama masuk di atasnya. Aku definisi grup, aku lihat Oke. di situ ada jadwalnya. Oke. Sekarang udah dihapus. Nah, ya nggak apa-apa. Nanti kan paling tidak kan kalau udah masuk grup pasti akan terinformasikan ya. Seperti gitu. Yang penting kan Mas benar-benar ada niat lah. Ya, Sana. sebenarnya niatnya ini kita pertama pengen berbagi info-info tentang cara safety riding yang bagus bagaimana, biar jangan nyampe terjadi kita udah perjalanan mau senang-senang kok kejadian di jalan malah Nggak seneng ya. ya. Gitu. Bukannya seneng malahan. Iya, makanya ya itulah. Mudah-mudahan ya next kedepannya aja sih ya kita diajak lagi. Itu aja Boleh, sih. boleh. Ya tadi kembali sih untuk terkait malah safety riding itu kan sebenarnya kita ada pembelajaran juga. Ya next mungkin dari Net Adventure gitu, rencana kita mengundang dari Dinas Polantas gitu untuk mengundang paling tidak safety riding yang baik dan benar seperti apa. Itu sih ke depannya. Siap banget ini. Makasih banget kalau diundang Ya. dari pihak Boleh. Satpol Lantas Iya, untuk rencana mendampingi kita untuk belajar safety riding yang benar. iya. Tujuannya sih ke sana sih. Jadi paling tidak teman-teman punya skill lah, dasar-dasar kayak misalnya kita touring kan ada aturannya tuh. Ya kan, ya kayak kemarin mungkin kejadiannya Mas, kejadian seperti itu karena mungkin belum paham. Sangat Gitu. bener-bener kosong, Iya. kagak ada ilmu tentang safety riding, jalan tanjakan bagaimana, turunan bagaimana, nol itu kita. Iya, ya kan, ya touring sendiri kan ada aturan di situ kan jelas. Misalnya teman-teman kadang kan ngasih kode ya, tapi teman-teman kan nggak, ini kodenya apa gitu kan. Ada orang yang berpikir itu kok orang songong banget ya kaki diturunin gitu. Sebenarnya enggak, karena kan memang sebenarnya kalau berkendaraan kita tuh nggak boleh ngelepas tangan gitu. Kebanyakan katanya kenapa sih harus pakai kaki? Kenapa nggak pakai tangan aja kalau ngasih kode? Iya. Itu sebenarnya kalau secara safety riding itu nggak safety. Karena idealnya kalau berkendara ya tangan itu emang di stang dua-duanya. Harus tetap megang stang Harus kejadian dua-duanya. apapun ya kurang Betul. lebihnya. Betul. Jadi kode-kode pakai kaki itu bukan kita nggak punya Etika di jalan gitu. bukan. Tapi memang itu lebih mengutamakan safety. Dan itu kan berlaku bukan buat orang lain. Gitu. Oke. Jadi teman-teman yang safety riding itu, istilahnya teman-teman yang touring, kode-kode itu ya sebenarnya bukan nggak punya etika ya. Lebih mengutamakan safety-nya aja sih. Pastilah orang-orang. Ya. Boleh berbagi turun kanan, turun kiri. Ya biasanya sih kaki itu digunakan kalau kasih tahu teman di belakangnya misalnya ada lubang sebelah kanan. Berarti Berarti kalau kita- lubang sebelah kanan itu kita turun sebelah kanan. Ngasih tahu belakangnya. Pokoknya Gitu, kita berurutan hindar. gitu kan. Ya. Harusnya dari yang depan nih, dari kaptennya itu udah ngasih kaki kanan, udah kasih tahu nih depan nih, kasih tahu nih belakang tuh ada lubang di kanan, kaki kiri. Terus kalau turun dua-duanya, Nah itu bisa jalan rusak kiri kanan gitu. Harus hati-hati. sebenarnya kurang lebihnya gitu aja ya. Ya, tuh. Oke. Seperti itu sih mungkin nanti ada momen tertentu lah kita ada yang keren gitu mas. Oke, siap. Makasih banget lah Siap. ilmunya. Sukses terus pak. Kapan kita ketemu lagi? Itu aja yang kita tunggu ya teman-teman. Mungkin nyampe sini dulu pembahasan kita. Kalau yang penasaran, ikutin terus besok perjalanan kita safety riding. Kemana kita mau ikutin Net Adventure. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.